Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firjawan dengan NIM 2120203861206099. Saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Baitul Mal At-Tamwil. BMT merupakan singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal Wat Tamwil merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan mengembangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya atau pemberdayaan ekonomi umat. Yang ketiga, jelaskan 3 tahapan upaya pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. Tahapan upaya pengelolaan BMT. Yang pertama, pembaruan sistem pengelolaan dan efisiensi administrasi penyaluran BMT. 2. Upaya pengelolaan dan pemberdayaan umat secara maksimal. Yang ketiga, pembaruan terhadap modal dalam pengembangan BMT. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan koperasi syariah dan sebutkan kendala yang dialami koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya. Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Kendala yang dialami koperasi syariah dalam mengembangkan usaha: 1. Keterbatasan di bidang permodalan. 2. Daya saing lemah. 3. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. 4. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Yang kelima, pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan wakaf dan wakaf uang. Wakaf adalah memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, serta sebutkan tugas dan wewenang BWI. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenang BWI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 49 ayat 1 sebagai berikut. 1. Melakukan pembinaan terhadap nasir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberikan dan mengganti nasir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakilan. 7. Jelaskan dan berikan contoh mengenai wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok yang tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh wakaf produktif seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam atau kegiatan pertanian, mata air untuk dijual airnya, mewakafkan toko untuk kegiatan perdagangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.